Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rizal Bright di acara Warung Kopi Radio Bright Streaming Jakarta. Hari ini Radio Bright kehadiran 3 orang tamu spesial, yaitu dari komunitas wanita muslimah Indonesia. Siapa mereka? Mari kita bincang-bincang dan saya perkenalkan tamu-tamu saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya baru loh ada tamu, jawabnya kompak seperti ini nih. Harus selalu kompak ya. Iya. Bu, boleh nggak nih sebelum kita bincang-bincang ke masalah wanita muslimah Indonesia nih, kita pengen kenal dulu nih siapa nih yang hadir di hari ini di studio. Silahkan Ibu V mungkin. Bismillah, ya perkenalkan nama saya Ibu V. Nama lengkap saya Alifeti Putu Garnida. Posisi saya di Wanita Muslimah Indonesia sebagai founder. Oh, oke. Ya, Baik. dan sebelah kiri saya silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lisa, saya divisi exhibition. Exhibition. Ya. Oh, oke. Nanti bisa kita kerjasama Bu ya, antara kalau ada kegiatan ya Bu ya. Sangat bisa sekali Pak Rijal. Ya, baik, terima kasih Ibu. Saya Hedi Fortuna di Komunitas Wanita Muslimah Indonesia. Saya sebagai divisi sosial budaya dan pariwisata. Wih, mantap. Oh, berarti sering berpergian traveling atau gimana Bu? Ya, keluar kota. Baik. Nanti bisa cerita-cerita ya Bu tentang dunia traveling yang pernah Ibu ikutin nih kan? Iya. Bisa ya Bu ya. Baik. Berarti itulah 3 tamu Radio Bright hari ini. Nah, siapa mereka, apa mereka tadi sudah dibuka sama Ibu V selaku founder dari Wanita Muslimah Indonesia. Tapi kita belum tahu apa kegiatan mereka dan visi misinya. Yuk kita ngobrol-ngobrol bareng sama Ibu V. Bu V, tadi kan Ibu V memperkenalkan diri sebagai founder Wanita Muslimah Indonesia. Ya. Sebenarnya apa itu Bu komunitas Wanita Muslimah Indonesia? Komunitas Wanita Muslimah Indonesia adalah sebuah wadah di mana berkumpulnya para wanita muslimah Indonesia untuk mengedepankan kebersamaan dalam suasana kekeluargaan. Oh, oke. Nah, di sini kami menggabungkan wanita muslimah Indonesia dengan berbagai profesi dan dengan berbagai latar belakang. Oke. Dan tentunya di sini satu hal, tidak berbicara politik. Oh, oke. Ya, Iya, kami di iya. sini merangkul semua lapisan masyarakat, Iya. tidak mengenal kasta, dan di sini kami mengedepankan juga industri kreatif, di mana di masa pandemi seperti ini Iya. mungkin kan agak susah juga ya Betul. rezeki Banyak gitu PHK juga ya Bu ya. Nah, di sini Iya. kami mencoba menggandeng, merangkul para industri kecil untuk Iya. bersama-sama mempromosikan produk-produknya untuk lebih meningkatkan Oh, oke. kualitasnya Oh, dalam oke. berdagang. Oh, oke. Juga oke. kami melakukan banyak kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, sosial budaya, juga pendidikan dan kesehatan. Oh, Itu mantap. pastinya. Iya. Bu V, boleh tahu nggak ide pemikiran Bu V sendiri sebagai founder untuk mendirikan Wanita Muslimah Indonesia ini? Apa yang melatar belakangi Ibu sehingga terbentuk Wanita Muslimah Indonesia? Yang melatar belakangi Iya. terbentuknya komunitas wanita muslimah Indonesia, selama ini yang saya ikuti dari berbagai macam kegiatan ya Mas, Iya. komunitas ataupun klub segala macam, Iya. itu lebih mengedepankan pribadi. Ya, misalnya kita pergi ke acara apa, birthday dengan dress code apa, Iya. makan di restoran mana. Yang kami rasakan hanya itu saja, tidak ada tantangan, tidak ada inovasi Iya. gitu. Jadi saya mencoba menyuguhkan bentuk yang berbeda, bahwa realitanya tidak seperti kebanyakan orang yang sekarang lagi ngehits. Mungkin banyak ibu-ibu yang lebih suka selfie. Betul tidak Bun? Datang ke restoran, dress code baju hari ini warna pink, besok lagi kuning. Itu sangat, justru yang saya rasakan, saya alami berpengaruh sekali ke ekonomi saya. Kalau saya mengikuti pola hidup yang seperti itu, habislah. Suami saya bisa emosi terus. Dan kami alhamdulillah, kami yang punya satu misi dan visi yang sama. Ayo kita bentuk sebuah komunitas yang bermanfaat untuk sejuta umat, istilahnya seperti itu. Dan yang kami rasakan pengalaman pribadi,
Dengan kita melakukan kegiatan sosial, kita bisa mengistilahkan seperti slogannya WMI ya, meraih berkah dengan sedekah, menjemput rezeki dengan berbagi. Luar biasa. Jadi alhamdulillah dengan komunitas yang kita bentuk ini, kita sering banyak melakukan kegiatan sosial. Baik. Nah, Bu, ini udah banyak banget nih latar belakang, kemudian yang melandasi berdirinya Wanita Muslimah Indonesia ya. Sejak kapan WMI ini berdiri sebenarnya? WMI berdiri tanggal 2 Mei 2020. Oh, belum lama berarti ya Bu ya? Belum ada lama. 1 tahun ya? Kalau balita ya belum 1 tahun ya. Belum 1 tahun ya, baru merangkak berjalan nih sepertinya ya, Bu ya. Iya. Nah, di jarak waktu yang sangat singkat ini sudah berapa banyak anggotanya WMI? Dan sudah menyebar kemana saja, Bu? Ya. Alhamdulillah sudah ada 1.230 anggota. Oke. Kami sebut bukan anggota tapi saudari-saudari WMI. Saudari WMI. Baik. Sudah 1.200 dan sudah menyebar di seluruh Indonesia. Iya, ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah sentralnya ya pasti. Iya. Di Pekanbaru, Lampung, Pontianak, Kalimantan, Palembang. Semuanya menyebar alhamdulillah. Tadi sentralnya ada di Jawa Tengah? Ada di Jawa Tengah, di Semarang. Di Semarang? Iya. Oke, bukan di Jakarta berarti ya? Jabodetabek ada juga. Oke. Jabodetabek pantauan kita yang kedua setelah Jawa Tengah. Setelah Jawa Tengah. Iya, Jabodetabek. Di kota apa sih WMI itu pertama kali berdiri, Bu? WMI berdiri munculnya lahirnya di kota kecil, kota Tegal, yang kita sebut biasanya umumnya Jepangnya Indonesia. Karena di situ memang banyak sekali bunda-bunda yang berusaha memiliki usaha kecil. Jadi kami menekankan marilah kita mencoba menciptakan wanita-wanita muslimah yang produktif, kreatif dan inovatif. Oke, baik. Baik Ibu Vi, ini penjelasannya udah sangat jelas nih buat kita semua ya. Nah sekarang di samping Bu Vi kan ada Ibu Lisa dan Ibu Hedi. Nah, tadi disebutkan bahwa Ibu Hedi ada di divisi pariwisata. Divisi Sosial budaya. Sosial budaya. Kalau Ibu Lisa ada di event dan exhibition. Berarti secara organisasi strukturalnya sudah sangat lengkap banget ya Bu ya. Alhamdulillah. Boleh nggak Bu dijelasin struktur organisasi WMI ini seperti apa? Ya. Di struktur organisasi WMI sama dengan yang lain. Mohon maaf saya tidak menyebut organisasi. Oh iya, maaf. Komunitas ya. Iya, Di baik. sini selain ketua, sekretaris bendahara itu sudah umum, tapi di kami ada divisi keorganisasian, divisi kemitraan dalam dan luar negeri, juga divisi event dan exhibition, divisi sosial budaya, pendidikan dan kesehatan, juga ekonomi serta industri kreatif. Oke, wah sudah lengkap nih ya. Bahkan tadi ada divisi dalam dan luar negeri. Betul. Berarti ada wacana WMI akan berkembang di luar negeri. Insya Allah, dan ini kami sudah dengan 2 negara ya. Waduh, iya, Hongkong luar dan biasa. Singapura. Oh, oke. Insya Allah kami berkembang ke sana. Masya Allah. Bu, kita ke Ibu Lisa dulu ya Bu ya. Bu Lisa, tadi ada di divisi event dan exhibition. Apa itu divisi event dan exhibition? Jadi gini Pak, event dan exhibition itu kita inginnya WMI ini mengarah kepada event-event Pak. Jadi kalau misalnya ada event, kita siap untuk membantu. Bahkan bekerjasama dan berkolaborasi dengan siapapun. Dengan siapapun Ya. Dalam bentuk event-event seperti apa yang kira-kira bisa kita lakukan dengan WMI? Kita rencana Pak untuk setelah pandemi ini kita mau mengadakan beberapa bazar, terus kuliner kerjasama dengan beberapa kuliner, bahkan pemilihan. Iya, pemilihan wanita muslimah. Oke. Itu rencana kegiatan dari tim event dan exhibition ya Bu ya. Nah, di sini juga hadir divisi dari sosial budaya dan pariwisata. Nah, apa itu Bu? Ya, ini untuk wanita muslimah Indonesia. Kami ingin mengembangkan pariwisata yang ada di Indonesia gitu ya. Terus mendukung program-program pemerintah gitu ya untuk pariwisatanya. Terus misalnya dalam busana muslimah gitu kan.
apa ya, kita bisa desain gitu ya dengan batik gitu kan. Nah, secara nggak langsung kita bisa membuat apa ya, investasi baru dalam pengembangan busana muslimah. Oh, oke. Gitu, dengan Oke. menggunakan batik. Oh, oke, baik. Itu rencana kerja yang akan dijalankan Iya. di komunitas ya Bu ya? Iya. Tidak boleh disebut organisasi ya, karena ini bukan Komunitas. organisasi ya. Komunitas Wanita Muslimah Indonesia. Dan satu lagi, Oke. soal budaya saya ingin menambahkan, Oke, Mas baik. Riza. Kenapa kita harus menekankan ada budaya? Selain mengembangkan budaya yang ada di Indonesia, salah satu budaya yang mulai tersingkir. Kita sangat prihatin dengan remaja yang sekarang. Oh, oke. Sebagai bunda-bunda mestinya kita lebih mengkontrol anak-anak kita, bagaimana mereka mencintai budaya negara mereka sendiri, Oke, Indonesia. baik. Mereka lebih gandrung dengan Korean style. Oh. Mereka ya benar. Iya, Mereka iya, lebih iya. cinta Iya, iya. dengan negara-negara Negara lain luar, yang iya, menunjukkan iya. ekspornya. Iya, iya, Jadi iya. kenapa kita tidak mencintai budaya kita sendiri? Belum Baik. juga budaya adat ketimuran yang kita akan tekankan di sini, Mas Baik. Riza. Kita sampai mau bikin apa ya, semacam pelatihan untuk lebih mengenal budaya adat ketimuran kita. Oh, baik. Supaya para generasi muda tahu bagaimana Tahu unggah-ungguhnya bagaimana, ya. orang Indonesia. Siap. Itu Mas Riza. Baik. Oke, brothers, itulah bincang-bincang saya di sesi pertama dengan 3 ibu yang luar biasa dari komunitas wanita muslimah Indonesia. Kita akan kembali lagi di sesi berikutnya, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di acara Bincang-Bincang Warung Kopi Radio Bright Streaming Jakarta bersama 3 orang wanita hebat dari komunitas wanita muslimah Indonesia. Yuk kita lanjutin bincang-bincangnya. Nah, Bu Vi, boleh ya kita lanjut bicara ya? Boleh, Oke, boleh. nah Bu Vi, tadi kan udah cerita nih tentang struktur organisasi Iya. dari dari komunitas wanita muslimah Indonesia. Betul. Ya. Struktur organisasinya, boleh nggak diceritain atau siapa yang ada entah di belakangnya atau penasehatnya atau siapanya komunitas wanita muslimah Indonesia ini? Iya. Alhamdulillah kami memiliki pembina. Satu Ibu Iva Hanif Dakiri. Oh, oke. Beliau adalah istri dari Bapak Hanif Dakiri, Hanif mantan Dakiri. Menteri Tenaga Kerja Iya, pada iya. era kemarin. Iya, betul. Kemudian ada Profesor Eko Soponyono, SHMH, Oh, beliau oke. guru besar di Universitas Diponegoro. Oh, oke. Juga ada Profesor Dr. Suparji Ahmad, SHMH. Juga ada Profesor Dr. Joko Susanto, Waduh, luar SKM biasa. KKK. Jadi dengan 1000 gelarnya. Iya. Dan masih banyak yang lain, dan kami menggandeng penasehat hukum karena kami juga perlu memiliki penasehat hukum karena di wanita muslimah Indonesia ini juga memiliki payung hukum, Oh, badan oke. hukum juga ada, Iya, advokat iya, dan sebagainya. Kami alhamdulillah bisa bekerja sama dengan Ibu Dr. Elsya Syarif, SHMH, juga Dr. Minola Sebayang, SHMH. Oh, Beliau yang banyak memberi semangat, banyak memberi masukan untuk kami semua. Jadi Iya, terbentuknya iya. komunitas wanita muslimah Indonesia ini tidak hanya sekedar huru hara aja, Iya, jalan-jalan iya, kemana iya, saja, iya. tetapi kami juga memakai pakem. Kami juga terorganisir supaya punya arahan yang positif tentunya. Iya. Berarti bukan komunitas abal-abal nih Bu ya? Insya Allah. Insya Ya, Allah, Bos. kalau dilihat dari pembina, penasehat, bahkan sudah masuk ke aspek legal, Ya. ini kan berarti memang komunitas yang dibangun secara serius Bu ya. Insya Allah, Dan bismillah. tujuan visi misinya memang sangat luar biasa, yaitu mengajak para wanita Indonesia Ya. untuk berkreasi, aktif, dinamis, dan Ya. tidak ke budaya barat-baratan Bu ya. Betul sekali. Iya, baik. Nah, sekarang saya jadi tertarik nih. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan sama komunitas wanita muslimah Indonesia nih? Boleh Bu Lisa dulu atau Bu Hedi dulu, silakan. Ya. Bu Lisa dulu ya berarti ya. Oke Pak. Baiklah, kami udah banyak ya Pak ya melakukan beberapa kegiatan Oke. yang event, yang tujuannya untuk event. Oh, baik. Di antaranya
pesta kuliner. Oh, oke. Pesta kuliner itu sangat antusias sekali, Pak. Waduh, boleh nih nanti besok kerjasama sama beberapa produk yang dihandle sama Radio Brand ini, Bu. Siap. Iya, Karena iya. memang kita mengutamakan makanan tradisional, Pak, yang kita angkat. Oke. Jadi di samping para UKM-nya itu merasa gimana, seneng ya Pak ya. Iya. Dan pengunjungnya juga para yang datang tuh senang sekali menikmati makanan dengan khas masing-masing daerah ya. Iya. Iya. Nah, di kita nih Bu, ini juga sekalian sharing ya, nanti mungkin kita bisa melakukan kolaborasi bareng. Kita juga sering bikin event-event tentang kuliner. Oh iya. Dari beberapa produk, ya entah itu produk penyedap, itu kecap, entah itu jadi kita sering bikin event-event seperti itu dan bisa dari skala besar maupun skala kecil, baik itu di pasar tradisional, baik kita bikin di event-event mall atau di hotel, itu kita bikin. Luar biasa ya. Iya, nanti mungkin bisa kita berkolaborasi nih Bu Lesa. Waduh, luar biasa nih. Iya. Event apa lagi Bu? Boleh Yang sebut kedua dulu. Pak ya, kita mengadakan pemilihan wanita muslimah Indonesia. Oh, oke, baik. Ya, Itu se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah ya? Baik, Itu baik. sangat ramai sekali dan antusias ya Mami ya. Baik, oke. Terus yang ketiga itu lomba pidato buat anak-anak remaja. Oh, baik. Ada juga lomba marawis. Oke. Nah, yang seru lagi Pak, kita juga mengadakan ini Pak, lomba apa namanya itu, lomba ini ya Mi ya. Ayo, apa? Jadi saking banyaknya kegiatan. Iya, nih banyak kegiatan nih. Iya. Iya. Jangan-jangan dalam menyusun kegiatan juga ada anggaran-anggaran yang mesti dipikirin. Kalau itu jelas. Iya. Dan tadi yang dimaksud Bunda Lisa, mungkin lomba balita dengan bundanya. Oh, oke. Tapi lewat foto. Jadi di situ kami men-sharing ya Bunda Hedi, Iya. foto pelukan kasih sayang bundanya, anak ke bundanya. Jadi foto ekspresi apapun, yang penting foto itu menunjukkan kasih sayang dari anak ke ibunya. Itu menarik loh. Bisa juga tuh produk-produk Nanti kita ajak bentuk kerjasama lagi. berkolaborasi Bikin ya. lagi. Seperti ada susu, ya kan? Ada makanan bayi, ada pakaian. Bisa juga tuh kita Kemarin berkolaborasi. pesertanya memang membludak sekali ya Bunda Oh, ya. oke. Jadi kita Ramai juga sekali, agak Pak. Iya. kerepotan sebenarnya. Ini karena wanita muslimah Indonesia sudah berkembang hampir ke seluruh Indonesia, jadi setiap event bukan hanya bisa diadakan di kota Jakarta atau Semarang aja kita kan? roadshow. Oh, Iya. bisa roadshow ya di seluruh Indonesia Ibu ya? Iya betul Pak. Bu Lisa catat ya, nanti ini udah menjadi agenda kita. Oh, Mbak. ada lagi loh Pak. Oh gitu ya? Kita ngadain ini loh Pak, pemilihan duta. Oh, Ini iya. Baik. Kita muslimah Indonesia. Iya. Mudah-mudahan pandemi COVID akan Iya. segera hilang Ibu ya, sehingga event-event bertatap muka bisa kita lakukan lagi. Baik. Nah itu kan dari Bu Lisa. Ada lagi yang Ada lagi Pak yang masih nggak banyak kalah seru ternyata. lagi. Wanita muslimah Indonesia yang foundernya Mami V, panggilannya kita sebutin Mami V. Mami V, Panggilan ya. kesayangan. Panggilan kesayangan. Jadi gini Pak, WNI itu merambah ke pelosok-pelosok. Artinya kalau kita ada yang mengadakan wedding, Iya. Mami V akan datang, akan memberikan door prize. Oh, oke. Entah itu mungkin logo daripada WNI, kadang-kadang itu apa Mami gimmick-gimmick, Oh, gimmick ya. elektronik Baik gitu. ya, televisi. Bapak. Ya, ayah kami pernah memberikan yang Begitu. besar sih televisi. Oh, oke. Kebetulan dari Oke. ada donatur yang berbaik hati, kalau ada yang pengantin kita berikan. Tapi Jadi maaf, kalau ada acara Wedding, pernikahan, kemudian menginformasikan ke WMI, WNI siap kan tampil. WMI akan memberikan surprise. Iya, Betul kan? door prize. Datang dengan hadiah door prize. Door prize. Iya. Luar biasa. Benar-benar Pak. Ini untuk pernikahan yang keberapa nih? Harus yang pertama deh Pak. aduh, iya Mas Reza, ini ada yang menarik lagi Mas. Iya. Jadi dari kami untuk kami. Jadi istilahnya di WNI ini, di Jabodetabek ini, alhamdulillah saya sangat merasa bangga di sini. Ada program yang apabila anggota WNI, saudari WNI di kami yang maaf tidak mampu, jangan takut untuk bergabung. Karena apabila bergabung dan yang bergabung itu orang tidak mampu, saat mau mantu, alhamdulillah wanita muslimah Dibantu. bersedia membantu, baik dari luar make biasa. up, dari dekorasi Semua. ya Bunda. Kita Kami siap cover, memberikan Bapak. Itu bantuan. kekeluargaannya luar biasa banget ya berarti di Alhamdulillah komunitas insya WMI Allah. ya. Ya.
Iya, nah ini kan tadi dari Ibu Lisa nih cerita Iya, Pak. tentang aktivitas kegiatannya. Nah, Betul. sekarang boleh nih dari Ibu Hedi nih sekarang aktivitas kegiatan yang sudah berjalan. Kegiatan dari wanita muslimah Indonesia yang sudah berjalan, kegiatan sosial. Oke. Ya. Jadi kita mengadakan santunan, untuk panti jompo, panti asuhan, gitu kan. Ke lapas juga, santunan kaum duafa. Gitu ya. Oke. Jadi ya, di situ kan kita merasakan ya berbagi ya. Berbagi ya Bu ya terhadap sesama ya Bu ya. Iya. Baik, Ya, oke. gitu. Terus untuk budayanya juga kan kita tuh menggelar seminar atau Zoom meeting gitu ya. Oh, oke. Nah, Zoom meeting ya. Zoom Oke. meeting, Karena ya. kondisi lagi Covid ya Bu ya. Iya. Iya, benar. Ya, karena masih pandemi ini kan Iya, ya. betul. Nah, itu budaya dan etikanya untuk ketimuran di era milenial. Oh, oke, dunia timuran dan di zaman milenial ini ya. Baik. Ada lagi Bu? Terus pariwisata. Kayaknya banyak nih kegiatannya. Nah, kalau pariwisatanya kita akan mencoba bekerja sama dengan dinas pariwisata setempat Oke. untuk mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di daerah-daerah. gitu Oke. ya. Baik. Ya. Terima kasih. Oke. Nah, tadi kita udah bicara tentang struktur organisasi, kita juga udah berbicara tentang pembina dan beberapa aktivitas yang sudah dilakukan. Tapi ada satu hal yang menarik nih Bu, yang mencuri perhatian saya. Ini pakai seragam. Apa ini seragamnya komunitas wanita muslimah Indonesia atau gimana nih? Nah, begini Pak Rija. Kebetulan WMI ini mempunyai dua seragam warna ungu Oke. yang sangat cantik sekali ya Pak ya. Wow, cantik warnanya banget. Nah, kebetulan kalau yang dipakai oleh Mami V itu adalah founder kita. Oke. Ini seragam kedinasan Pak. Jadi kalau Oke. acara penting resmi kita memakai ini. Oh, Tapi oke. kalau untuk hari-hari rapat biasa pakai hitam tapi hijab selalu ungu. Oh, jadi Begitu. warna dominan dari wanita muslim Indonesia adalah ungu. Ungu, betul. Dan ada dua kostum seragam formal Iya. berupa seragam ungu yang Betul. dipakai oleh founder, Betul. kemudian ada baju hitam yang dipakai Betul. untuk aktivitas Dan kegiatan. kerudung ungu. Kerudung ungu. Iya. Iya. Saya tahu Mas Reza tadi sebenarnya ketawa-ketawa karena image warna ungu kan image-nya warna janda. Saya baru tahu loh Bu, itu image-nya ya Bu ya. Coba tolong dijelaskan atau diklarifikasi. Jadi gini, kenapa kami memilih warna ungu? Oke, Banyak oke. memang yang memprotes, kenapa sih ungu itu kan warna janda, benar nggak Bu? Oh, gitu ya? Iya, banyak. Iya, Saya iya, alergi warna ungu, yang awalnya pada alergi warna ungu, Iya, akhirnya iya. malah jadi cinta. Karena apa? Sebenarnya kalau kalian ingin tahu, warna ungu tuh di silsilah kewarnaan itu warna paling Paling tinggi. tinggi. Oh, oke. Iya, di aura-aura seperti itu di dunia supranatural itu aura warna Yang paling paling tinggi tinggi. setelah warna emas. Oh. Jadi kami berharapnya wanita muslimah ini mendapat porsi di atas. Oh, yang paling tinggi. Iya, dan ya bolehlah kita kalau mencari literatur di luar negeri ya, coba di kerajaan Inggris, Iya. semua hanya yang keluarga kerajaan aja yang boleh pakai warna ungu. Oh. Katanya, konon katanya Iya, saya iya, belum pernah ke iya, Inggris iya, ya Mas iya. Reza. Nanti kita akan berangkat ke Inggris Bu. Amin, Wanita amin, muslimah amin. Indonesia akan ada cabang di Inggris. Gak lama lagi kan? Iya kan? Insya Allah. Jadi, Iya. itu Saya adalah- baru tahu nih ternyata Brightes warna ungu itu adalah warna sesuatu yang berhubungan dengan Janda. tadi janda. Tapi sudah dijelaskan juga sama Ibu Vi bahwa warna ungu itu adalah warna yang memiliki strata yang paling tinggi Iya. setelah warna emas. Luar biasa. Brightes jangan kemana-mana, kita akan bincang-bincang lagi di sesi 3 setelah ini. Baik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di bincang-bincang santai Warung Kopi Radio Black Streaming Jakarta bersama tamu Bright pada hari ini 3 orang wanita hebat yaitu dari komunitas wanita muslimah Indonesia. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita di sesi yang ketiga. Bu Vi, nah ini Bu Vi, Bu Hedi dan Ibu Lisa. Saya nih orangnya pelupa Bu. Jadi kadang-kadang kalau untuk menyebut nama-nama yang indah itu saya suka lupa. Nah, saya mulai dulu dari Ibu Hedi nih. Bu Hedi, boleh nggak diceritain kenapa Ibu Hedi tertarik masuk di komunitas wanita muslimah Indonesia?
gimana ya, saya tertarik dengan komunitas wanita muslimah Indonesia ini karena di sini ya memberikan kesempatan bagi muslimah ya untuk bersosialisasi, menggali kemampuan, meraih prestasi dan menambah kepercayaan diri. Oh iya, oke. Terus bersama-sama berbagi inspirasi dalam kebaikan. Iya. Karena untuk sosialnya ya. Bahkan akan lebih menarik ketika kan wanita muslimah Indonesia komunitasnya di seluruh Indonesia tuh. Iya. Jadi sahabatnya Ibu Hedi bukan hanya di komunitas yang kecil, tapi sudah melebar ke seluruh Indonesia, Ibu ya. Iya. Teman-temannya jadi semakin banyak. Semakin banyak. Ada di daerah-daerah. Di daerah luar, Ibu ya. Dari luar. Benar. Iya. Nah, Ibu Hedi sendiri sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Jakarta ya, di Iya. Kebun Jeruk. Oh, di Kebon Jeruk ya. Iya. Nah, Ibu kan selaku divisi Sosial budaya. sosial budaya dan Pariwisata. Iya. di wilayah Jabodetabek. Jabodetabek untuk lingkungan Jabodetabek, Iya. Ibu ya. Berarti kalau ada yang berminat boleh menghubungi Ibu Hedi nanti Boleh. pastinya ya. Iya. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Nah, Bu Hedi, Iya. sebelum lanjut nih, boleh nggak saya mau main-main gimmick nih sama Ibu nih? Ya. Nah, ingat nggak nih masa kecilnya Ibu dulu nih? Masa Nih. kecil aku ya. Nah, saya ingin tanya, dulu SMA-nya di mana, Bu? Saya dulu di Semea, Semea? Purnama. Purnama. Di Kebayoran Baru. Di Kebayoran Baru Iya. ya. Tahun berapa? Tahun 87. 87. Oh, masih baru itu 87. 87 nggak jauh beda lah dari saya. Masih ingat nggak, Bu, wali kelasnya Ibu waktu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3? Wali kelasnya. Waktu kelas 1 siapa wali kelasnya, Bu? Wali kelasnya. Pak Amir. Oh, masih ingat tuh, luar biasa ini. Terus, Pak Amir ya? Iya. Boleh dong disapa Pak Amir, Bu? Iya. Assalamualaikum Pak Amir. Kami lagi di Masih Radio ingat Bright. muridnya. Pak Amir ya? Iya. Itu kelas 1 berapa dulu? Kelas 1A. 1A ya? Masih ingat teman-temannya yang di 1A? Masih. Boleh disapa Boleh, teman-temannya. ya. Untuk sahabatku Lina Situmorang. Itu teman baik banget ya waktu di kelas itu kita saling berlomba untuk meraih ranking. Wih, mantap. Bisa? Alhamdulillah saya juga lulus dari SMEA itu dapat ranking 1. Alhamdulillah. Iya. Itu satu aja Ibu Lisa, yang lain nggak kenal. Yang lain udah banyak mencari-cari gitu. Udah mencari ya. Iya. Kelas 2-nya, kelas 3-nya masih ingat sahabat-sahabat terdekat? Sahabat terdekatnya ada siapa ya? Bu Yeti, terus Santi, banyak tuh. Mungkin mereka udah entah di mana ya. Ya, mungkin suatu waktu dia lihat loh, Ibu lagi tampil di sini. Iya kan? Iya. Baik, nah itu dari Ibu Hedi ya. Nah, Tapi aku punya hobi loh dari kecil ya. apa tuh Bu Hedi? Saya tuh hobi saya nyanyi. Oh, aduh, boleh nih nanti kita nyanyi nih. Iya. Iya. Dia punya hobi nyanyi, terus Acting juga sih. sekarang sedang merambah ke dunia acting. Waduh, luar biasa. Sudah main peran apa nih Bu di dunia acting? Dunia acting apa ya? Ya cerita drama. Kemudian kita ini genrenya tuh drama percintaan, terus komedian, terus religi juga. Oke. Wah, nanti boleh nih Bu kita nyanyi-nyanyi di studio Radio Bright nih Bu. Iya. Kebetulan ada piano nih. Sayangnya saya nggak bisa main piano. Boleh. Paling bisanya main do re mi fa sol la si do. Terus ngisi acara aja kalau misalnya ada wedding. Iya. Baik, Bu Hedi. Terima kasih Bu Hedi. Nah, sekarang sebelum ke Ibu Vika, saya mau tanya dulu ke Ibu Lisa nih. Iya, Pak. Bu Lisa masih ingat juga kan teman-teman masa lalunya ya? Ingat dong. Ingat dong ya, boleh lo disapa siapa teman-temannya? Hai Bunda Queen, apa kabar? Bunda Putri, apa kabar? Halo. Ya. Bunda Rela, Bunda Vita, Bunda Evi, Bunda Ira. Oh, banyak ya Bunda teman-teman yang Nina, ingat. Iya. Bunda Nina, Desti, hai, halo. Itu sahabat dari mana, Bu? Sahabat waktu sekolah, Pak. Waktu sekolah? Iya, ada juga di sahabat komunitas WMI. Oh, oke. Iya. Nah, waktu teman-teman sekolah di SMA kah atau di mana?
Di SMA Pak. Di SMA. Iya. SMA berapa, Bu? SMA di Jambi saya Pak. Oh, di Jambi. Berarti tadi yang Ibu sebut teman-teman ada di Jambi? Iya, ada teman di sini WNI sama teman di Jambi juga. Oh, Jambi tinggal di daerah mana, Bu? Di kabupaten ya Pak ya, di kabupaten itu namanya Merangin. Merangin. Iya. Oke. Jadi saya satu-satunya loh Pak putri Merangin yang merantau di Jakarta. Luar biasa. Dan alhamdulillahnya gabung di WMI gitu. Oh iya, benar-benar. Betul, Pak. Berarti target tahun depan atau target dalam jangka waktu dekat di Jambi ada WNI Go Jambi. perwakilan. Ya, Iya. iya. Insya Allah Pak. Nanti balik lagi ke Studi Brand untuk cerita keberhasilan membangun komunitas WMI di Jambi. Siap. Siap. Alhamdulillah. Insya Allah. Luar biasa nih, Bu. Nah, Bu Lisa, Iya, Pak. kan kalau Ibu Hedi tadi saya tanya tentang guru-gurunya, masih Iya. ingat tuh satu dua guru katanya. Nah, kalau Ibu Lisa masih ingat nggak? Masih ingat dong. Masih ingat ya? Ibu Rosita, Guru apa? guru fisika Pak. Wih, Iya. oke. Kebetulan saya dulu biologi, jadi itu guru kita biologi. Oh, oke. Yang lain? Ibu Diana. Ibu Diana. Hmm. Di SMA berapa tadi? SMA 1 Merangin Pak. SMA 1 Merangin Jambi. Jambi. Oke, siap. Wah, masih ingat ya? Ingat dong. Masih ada ibu gurunya sekarang? Boleh Masih disapa? ada Pak. Halo Ibu, apa Nah, kabar? Masih ingat nggak sama Ibu Lisa? Nama saya Bu, muridnya Bu. Halo. Iya, iya. Nanti diajak loh guru-gurunya untuk gabung di WMI. Bu. Iya Pak. Iya kan? Baik Ibu Lisa. Nah sekarang kita ke Ibu Vi nih. Sebagai salah satu founder pendiri komunitas WMA. WMI. WMA. Kemarin asing berarti. Oh, asli suami saya dong. Wanita Muslimah Indonesia. Kalau tadi kan kita gimmick-gimmick sama masa sekolahnya ya. Saya ingin tahu dong Bu, di luar WMI profesi Ibu sebagai apa? Saya tarik nafas dulu Mas. Saya mungkin bisa dibilang saya wanita serakah Mas. Profesi saya kadang sama kayak Bunda. Iya, iya. Jadi dulu zaman masa saya jahiliyah saya wedding singer juga. Oh, oke. Zaman masih muda sempat merambah dunia iklan. Oke, Sinetron, oke. iklan sebagainya. Tapi sudah saya Sudah putuskan, lupakan ya? karena kebetulan suami sudah tidak boleh, masih memperbolehkan tetapi dikurangilah. Iya, Nah, iya, sekarang iya, baik. suami mengizinkannya hanya untuk fokus di komunitas saja. Komunitas saja, iya iya. Nah, selain berada di komunitas, saya dengar-dengar Ibu memiliki keahlian tertentu nih. Keahlian Sebagai apa? seorang dokter. Pencaksilat. Yang jelas saya hanya seorang PNS saja Mas. Buruhnya pemerintah. Iya iya iya. Kalau ngobrol-ngobrol serius soal WMI, kayaknya tadi Ibu Vi serius nih. Tapi Semangat. begitu diajak ngobrol yang lain, keluar nih. Iya. Iya iya iya. Ternyata selain suka bercanda, Bu Vi juga low profile high profit kayaknya. Enggak lah Mas, yang jelas intinya semua orang pasti punya kemampuan talenta Iya, iya, masing-masing iya, dan iya. alhamdulillah di komunitas wanita muslimah semuanya juga punya Kemampuan ya, semuanya punya. sama. Baik baik baik. Iya. Saya jadi agak bingung nih mau nanya nih karena ya itu tadi Ibu Vin ternyata low profile gitu kan, ingin digali lebih dalam cukup. Enggak, saya juga pengen ditanya punya sahabat nggak sih lo? Oke, sekarang sahabat-sahabatnya Ibu Vi siapa? Silahkan disapa. Iya, selamat siang, sore atau malam ya Iya. yang melihat menyaksikan Betul. tayangan ini. Selamat sore Bunda Tika Permana dari Semarang, Oh, oke. Bunda Ivon dari Semarang, juga Bunda Dewi Mustafa dari Bandung, Bunda Rela Melia Bandung. Semua sahabat-sahabat saya di manapun berada, semua sahabat saya. Iya. Dan terkhusus untuk sahabat saya Yuli Caniago dari Padang. Dia sahabat lama saya. Di saat saya susah, senang, aduh jadi marah. Dia selalu support saya, selalu bantu saya. Juga sahabat saya Lucy di Surabaya. Mereka yang sangat membantu saya. Saya juga pernah di masa sulit nih mana. Iya. Dinamika kehidupan Ibu ya. Seorang ibu harus kuat menghadapi ujian cobaan kehidupan ya.
Dan ini banyak dialami oleh wanita muslimah Indonesia, dan saya mencoba menyemangati mereka bagaimana mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Saya juga terkenang sahabat saya waktu SD. Bapak Abu Hasan yang sekarang sudah menjadi pengusaha besar. Halo Bapak Abu Hasan. Pernah membantu saya saat saya terpuruk, membantu saya finansial sekian puluh juta, membantu saya, dan beliau ikhlas memberikan bantuannya untuk saya pribadi. Dan saya juga nggak lupa mengucapkan banyak terima kasih untuk Bunda Dwita, Bunda Luki, Bunda Mary, semuanya semua saling membantu, saling support di sini. Jadi alhamdulillah, satu kebahagiaan saya di usia 45 tahun ini saya dianugerahi sahabat-sahabat saya yang luar biasa. Dan yang terutama ucapan spesial untuk suami saya yang selalu mensupport Iya, lo belum disebut saya. suaminya siapa nih? Suami saya alhamdulillah sangat mendukung Baik. saya di kegiatan ini, dan meskipun beliau juga sibuk di UNICEF, tapi juga sibuk belajar bahasa Indonesia. Karena suami saya bukan orang Indonesia. Iya. Mudah-mudahan dengan tayang ini juga semakin menambah semangat suami saya untuk terus mendukung saya aktif di komunitas wanita muslimah Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Evi, Ibu Hedi, dan Ibu Lisa. Menarik banget nih kita ngobrol soal wanita muslimah Indonesia, dan ditekankan lagi bahwa ini bukan sebuah organisasi, tapi merupakan sebuah komunitas resmi yang juga tujuannya adalah membangun wanita Indonesia untuk bangkit ya Bu ya, dan menjadikan wanita muslimah Indonesia itu sederajat dengan wanita-wanita lain yang ada di dunia ini. Gitu ya Bu Fi ya? Betul ya? Baik Brothers, itulah bincang-bincang saya bersama ibu-ibu yang sangat luar biasa, yaitu ibu-ibu dari komunitas wanita muslimah Indonesia. Bagi para ibu-ibu yang non jauh di sana yang sedang menonton acara ini, boleh ikut bergabung bersama komunitas wanita muslimah Indonesia. Nanti berhubungan dengan Ibu Fi dan sahabat-sahabatnya, yaitu Ibu Lisa dan Ibu Hedi. Dan bukan hanya itu saja, bahwa wanita muslimah Indonesia tidak hanya ada di sekitaran Jakarta, Jabodetabek, dan Semarang, tapi juga sudah menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan sudah merambah ke Malaysia dan Hong Kong. Ya. Singapura. Berarti Malaysia sebentar lagi nih Bu? Insya Allah. Bukan hanya Malaysia, nanti ada di Saudi, ada di Taiwan, ada di mana-mana, dan itu memang rencana kerja dari pengurus komunitas wanita muslimah Indonesia. Ibu Fi, Ibu Hedi, Ibu Lisa, terima kasih sudah berkunjung di studio Friend. Mohon maaf atas kesalahan atau hal-hal yang kurang menyenangkan. Mudah-mudahan ini momen kolaborasi kita untuk jangka panjang dan seterusnya. Iya. Closing statement dari Ibu Fi, silakan. Iya, mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini banyak wanita-wanita muslimah di luar sana untuk bergabung di Wanita Muslimah Indonesia. Baik. Kita ciptakan wanita muslimah Indonesia yang kreatif, inovatif, dan produktif. Terima kasih. Berada sekian bincang-bincang saya bersama 3 wanita hebat wanita muslimah Indonesia. Sampai ketemu di sesi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.